kecuali instansi, kalian bisa panggil Bapak dengan Pak Dewan. Ya, bisa dipahami anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Karena ini pertemuan pertama, jadi kita fokus pada pengenalan materi terlebih dahulu sebelum kita mengisi soal dan mempelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang teks hasil observasi. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada definisi, struktur, bahasa, dan perbedaan. Nah, kita lanjut. Apa sih definisi teks laporan hasil observasi itu? Bisa kita lihat di sini. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi laporan atau penjabaran umum tentang sesuatu yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian secara sistematis. Itu menurut Bapak. Menurut KBBI-nya adalah teks laporan hasil observasi adalah naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan dengan melakukan peninjauan atau pengamatan terlebih dahulu. Dan tujuan teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menyampaikan informasi objektif dan faktual tentang sesuatu objek atau fenomena yang diamati. Laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci, mendokumentasikan hasil pengamatan dan menjadi sumber informasi terpercaya. Menurut KBBI, teks laporan hasil observasi ini untuk memberikan informasi yang jelas, objektif, terperinci dan dari suatu objek atau fenomena berdasarkan pengamatan langsung. Laporan ini disusun untuk memberikan penjelasan rinci, klasifikasi, dan informasi faktual mengenai suatu hal atau sudut pandang ilmuwan kajian pembaca. Nah, fungsi teks laporan observasi ini anak-anak adalah memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya untuk melaporkan hasil pengamatan, menjadi dasar pengambilan keputusan, sarana dokumentasi, dan sumber informasi yang valid. Laporan ini juga dapat berfungsi untuk mempertanggungjawabkan hasil pengamatan, menjelaskan latar belakang masalah, serta membantu dalam pemecahan suatu permasalahan. Nah, ada apa saja sih struktur dalam teks laporan observasi ini? Yang pertama ada pernyataan umum atau biasa disebut dengan klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum adalah merupakan bagian awal dari teks laporan observasi yang berfungsi untuk mengenalkan objek yang diamati secara umum. Bagian ini memberikan informasi dasar yang mencakup definisi, klasifikasi atau penggolongan, dan gambaran umum dari objek yang fenomena menjadi fokus observasi. Tujuannya, pernyataan umum ini adalah agar pembaca memiliki pemahaman awal sebelum masuk ke pemahaman lebih rinci lagi. Nah, di dalam pernyataan umum ini terdapat beberapa unsur yang harus ada di dalam pernyataan umum ini. Yang pertama adalah nama objek atau fenomena biasanya ada di dalam pernyataan umum. Kedua ada klasifikasi atau pengelompokan, dan ketiga ada ciri umum, bentuk, fungsi, habitat, dan sifat. Yang keempat ada kedudukan. Kedudukan itu bermaksudnya adalah langka atau dilindunginya, atau penting tidaknya si objek tertentu. Oke, lanjut. Deskripsi bagian merupakan struktur bagian kedua dalam teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian adalah struktur utama dalam teks laporan hasil observasi yang memuat penjabaran rinci tentang objek yang diamati. Bagian ini menjelaskan karakteristik objek secara mendetail berdasarkan hasil pengamatan seperti bentuk fisik, perilaku, habitat, fungsi, dan ciri khusus lainnya. Tujuan ini dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran faktual dan objektif kepada pembaca agar mereka memahami objek observasi secara lebih jelas dan menyeluruh. Nah, di dalam deskripsi bagian ini terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam bagian ini. Yang pertama ada ciri fisik atau morfologi dari objek yang kita teliti. Yang kedua ada ciri khusus atau keunikan. Yang ketiga ada bagian tubuh dan struktur tertentu. Yang keempat ada fungsi atau kegunaan bagian tubuh itu adalah opsional. Lanjut, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian dalam teks laporan observasi yang berisi penjelasan mengenai kegunaan, peranan, atau nilai penting dari objek yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kebahasaan teks laporan observasi. Deskripsi manfaat
dalam kebahasaan ada pertama menggunakan kalimat deklaratif, yang kedua ada menggunakan kata benda atau nominal, yang ketiga ada menggunakan istilah ilmiah, yang keempat ada menggunakan kata sifat atau adjektifat, yang kelima ada menggunakan konjungsi atau kata umum, yang keenam menggunakan pola umum khusus, yang ketujuh menggunakan kata keterangan bersih, yang kedelapan bersifat objektif dan faktual. Ya. Jadi di dalam teks laporan tidak ada kalimat menurut saya atau opini pribadi tidak dimasukkan dalam teks laporan observasi. Itu tidak boleh. Nah, ini contoh teks observasi. Lanjut, teks laporan observasi dan teks deskripsi itu hampir mirip. Nah, di sini kita bahas tentang perbedaan. Apa sih perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi? Teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi merupakan dua jenis teks yang memiliki kesamaan dan menggambarkan objek. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, isi, struktur, dan penggunaan bahasa. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan ilmiah berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Informasi yang disediakan bersifat umum, sistematis, dan faktual tanpa melibatkan opini pribadi penulis. Struktur teks hasil observasi biasanya terdiri atas penyampaian umum, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sementara teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Informasi dalam teks deskripsi bersifat lebih subjektif karena dapat membuat opini, kesan pribadi penulis tersebut terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi perbedaannya, kalau teks laporan hasil observasi ini bersifat objektif, sedangkan teks deskripsi ini bersifat subjektif. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut ke tes ya. Di sini Bapak akan berikan link. Nanti kalian isi link tersebut. Kalian boleh menggunakan HP. Pergunakan HP dengan baik ya, daripada kita gunakan hanya untuk bermain game. Oke, kalian nanti Bapak akan share link ini. Silakan masuk. Belum terkirim Pak. Nah, sudah terkirim. Silakan masuk anak-anak. Oke, Baik. kalian menggunakan nama lengkap ya, nama lengkap. Jangan nama anak-anak. Belum ada peserta yang masuk? Sudah kan? Siapa yang sudah? Cung. Rapi, Pani udah, Dele udah, Sustin udah, Papan udah. Sudah? Kita coba mulai. Sudah masuk belum kalian? Sudah, Pak. Benar. Belum terlihat di sini. Nah, sekarang ada. Oke, lihat kita mulai. Belum masuk Pak. Hah? Apa belum masuk? Aduh, apa nih? Gimana ini katanya juga? Oke? Lanjut. Kalian isi soal itu dengan kalimat benar. Oke, Delia di posisi pertama kali ini.
dua titik pengisian total. Isinya kalian yang berarti. Nah, itu ini bisa tuh. Nah. Oke, belum ada yang nyusul posisi Rapli di pertama. Terus masih 0 poin di sini. Ada 2. Terus ini ternyata ada 2. Nah, ini bisa kan sekarang. Catat. Refresh dulu, refresh. Tapi bisa. Masih belum ada yang siap lagi. Sinyal itu berarti. Menit lagi ya. Oh, sinyal coba lagi kan? Nah. Paling menunggu si Rapli ini. Ini sudah nomor berapa Pak nih? 9 Kak. Oke. Sudah beres? Ada yang belum? Ya. Ya, Pak. Belum, Pak. Beres kan? Beres kan? Menit lagi. Sudah Pak nih? Belum, Pak. Cepat. Ini pertama apa ya? Oh, ini dari sini. Dari sini. Pak nomor berapa Pak nih?